Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Inditeckpedia bersama saya Bahyudin Nur. Nah, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengisi info pajak Amerika Serikat, khususnya Google AdSense Blog ya. Jadi silahkan teman-teman yang bingung, silahkan teman-teman ikuti aja panduannya. Yang pertama-tama silahkan teman-teman login ke Google AdSense-nya. Nah, di sini saya sudah login. Biasanya kalau ada informasi di sini akan muncul di sini, silahkan teman-teman klik aja. Kalau tidak ada, kita pergi ke bagian garis 3 ini, kita klik. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah, di sini ada namanya pembayaran ya. Nah, ini kita klik pembayaran. Terus kita masuk ke bagian info pembayaran. Nah, setelah kita masuk ke bagian info pembayaran, kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada setelan, kemudian di sini ada kelola setelan. Kita klik di bagian sini. Nah, setelah itu kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada profil pembayaran kita. Ada ID pembayaran, ada ID profil pembayaran, negara, jenis akun dan lain sebagainya di sini ada. Nah, di sini kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, kita masuknya ke bagian sini ya. Di sini ada info pajak Singapura, kemudian ada info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini saya belum mengisi kedua-duanya. Namun di video ini saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara untuk mengisi info pajak Amerika Serikat. Agar nanti ketika kita sudah dapat penghasilan dari Google AdSense khususnya blog, kita tidak banyak dikenakan untuk pemotongan pajak. Caranya untuk mengisi, kita klik icon pensil yang ada di sini. Kita klik. Setelah itu kita pilih kelola info pajak. Nah, di sini akan ada muncul yaitu Amerika Serikat dan di bawahnya ini ada Singapura. Nah, ini kita masuk ke bagian Amerika Serikat dulu. Kita tambahkan aja info pajak ya. Setelah itu di sini kita mulai formulir. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali akun Google kita dan juga masukkan juga passwordnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan isi mulai dari apakah jenis akun. Ini sudah ada namanya, siapa namanya, apakah ini perorangan ataupun non individu ya. Artinya ini ada organisasi. Kita pilih yaitu perorangan. Kita klik berikutnya. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ini kita pilih tidak. Kita pilih berikutnya kembali. Nah, di sini ada pilihan jenis formulir pajak W-8. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu W-8 bin. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non AS. Nah, kita pilih di bagian yang pertama ini karena kita bukan bagian dari Amerika Serikat. Setelah itu kita pilih mulai formulir W-8 bin. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat namanya, kemudian NBA ini kita kosongkan aja. Kemudian di bagian opsional ini kita pilih negara Indonesia. Setelah itu di bagian sini ada nomor identifikasi wajib pajak. Nah, di bagian sini ada dua pilihan, TIN asing ataupun ITIN. Nah, di sini kita pilih TIN asing. TIN asing ini berupa nomor NPWP kita. Silahkan ini kita masukkan. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, di sini saya sudah masukkan. Kita klik berikutnya untuk TIN. Nah, di sini kita isi alamat. Kemudian ini kosongkan aja. Setelah itu kota, provinsi. Kemudian alamatnya sama atau tidak, kita isi di sini. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke, kita lihat di bagian atas. Di bagian sini ada perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah? Kita pilih ya. Setelah itu di sini ada kita checklist. Setelah itu kita pilih negaranya. Kita negara Indonesia. Kemudian kita bagian bawah di sini ada tarif khusus. Nah, ini semuanya kita checklist. Di sini ada pasalnya, kita klik pasal. Di sini ada tarif pemotongan, kita pilih yang paling rendah yaitu 10%. Setelah itu ini kita checklist.
Kemudian di bagian sini ada layanan, kita cek juga, kita pilih ayatnya, kita pilih tarif pemotongan yaitu 0%. Kemudian di sini juga kita klik lagi. Nah, di sini ada pasal 13 ayat 2. Nah, di sini tarifnya paling rendah yaitu 10%. Nah, setelah itu kita klik centang dan kita klik berikutnya. Nah, aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS, pernahkah individu yang disebut di bagian entitas pajak melakukan aktivitas atau layanan apapun untuk Google di AS? Ini kita tidak ada. Kemudian saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar AS. Nah, ini kita cek. Setelah itu kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Kita bisa baca-baca aja di sini. Terima dokumen pajak Anda secara elektronik bukan melalui surat. Nah, ini kita cek. Setelah itu kita cek, kita pilih berikutnya, ya. Jadi bukan dikirim lewat pos, namun lewat elektronik saja. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada beberapa unduhan. Di sini ada yang bisa kita unduh. Kita cek semua. Kalau sudah kita cek, kita pilih berikutnya. Nah, ini ada semua resuman ada di sini. Nah, sertifikat formulir pajak kita cek. Setelah itu kita di bagian bawah status tidak berubah. Oke. Nah, di sini di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan pernyataan dalam formulir pajak ini tidak berubah serta benar. Dan layanan sejak tahun yang dimasukkan hingga sekarang kecuali bagaimana uraian di bawah ini. Nah, masukkan tahun dari 2016 hingga sekarang. Kita masukkan tahun sekarang ini, yaitu di sini ada keterangannya, masukkan tahun dari 2016 hingga sekarang. Karena ini tahun 2024, kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini ada deskripsi. Ini opsional saja. Cantumkan hari, bulan, dan tahun untuk setiap tanggal. Nah, deskripsi dan tanggal untuk setiap perubahan pada formulir pajak. Ini opsional saja, kita masukkan aja. Misalnya hari ini tanggal 23, bulannya adalah bulan Juni, kemudian tahunnya 2024. Seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah. Apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebutkan dalam entitas? Kita pilih ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian entitas pajak. Kemudian di sini nama lengkap kita sudah sesuai dan setelah itu kita kirim, ya. Pastikan ini semuanya sudah sesuai dengan yang sudah saya videokan sebelumnya. Kemudian kalau sudah, kita pilih kirim. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengisi info pajak Amerika Serikat dan di sini adalah keterangan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa mengirim formulir baru di bagian sini. Dan untuk video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengisi info pajak Singapura. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman diskusikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bahyudinur dari Edutechpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.